Halo Gensud, kembali kita bertemu di acara Bincang dan Kabar Unsud. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang program studi baru di Universitas Jenderal Sudirman dan alhamdulillah telah hadir pada kesempatan kali ini adalah Korprodi dari program studi mikrobiologi Ibu Sri Martina. Apa kabar Ibu Sri Martina? Alhamdulillah Pak Dadang, kabar baik, terima kasih. Baik, kita akan berbincang-bincang tentang program studi mikrobiologi. Nanti kita akan berbincang tentang profilnya, kemudian sejarahnya dan lain-lain, gitu ya. Barangkali sebagai awalan, Ibu bisa menceritakan tentang sejarah program studi mikrobiologi ini berdiri atau muncul, gimana sejarahnya, Bu? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Dadang untuk kesempatannya. Jadi sebelum kita masuk ke latar belakang gitu ya Pak, mungkin saya akan sedikit bercerita sebenarnya mikrobiologi itu apa gitu. Karena baik teman-teman di SMA ataupun mungkin di level pendidikan yang lebih junior gitu ya Pak, mereka taunya adalah biologi gitu ya. Jadi kalau mendengar kata mikrobiologi itu kayaknya asing gitu Pak. Padahal sebenarnya mikrobiologi itu sangat dekat dengan keseharian kita gitu. Dan di berbagai bidang itu mikrobiologi memiliki peran yang cukup besar di berbagai bidang di kehidupan kita gitu. Nah, mikrobiologi itu sebenarnya adalah salah satu cabang ilmu biologi gitu ya. Di mana dia fokusnya itu mempelajari, kalau saya sering mengistilahkannya itu adalah makhluk hidup yang tak kasat mata gitu. Nah, jadi mungkin kalau kita bicara yang tak kasat mata itu biasanya identik dengan sesuatu yang menyeramkan gitu ya Pak. Tapi di sini dia makhluk hidup tapi tidak kasat mata gitu. Nah, contohnya mungkin yang baru-baru ini ya sering kita dengar atau kita alami yaitu pandemi COVID-19. Itu kan kita sering dengar COVID-19, kita sering dengar virus seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu kajian yang nantinya akan dipelajari di mikrobiologi gitu. Nah, kemudian kenapa kok prodi ini bisa berdiri? Yang pertama itu karena melihat dari isu-isu yang ada di kehidupan kita sehari-hari, terutama terkait dengan isu lingkungan, yang kalau kita lihat semakin mungkin akan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, isu lingkungan ini akan terus menjadi isu yang hangat gitu Pak, dan membutuhkan solusi gitu ya dari berbagai pihak. Nah, kenapa kok ini menjadi latar belakang? Karena mikrobiologi ini memiliki peran dalam mengentaskan gitu ya, atau menjadi solusi di isu lingkungan tersebut. Nah, selain itu dari isu tersebut kemudian kita juga memiliki dosen-dosen gitu ya Pak, dosen-dosen yang ternyata memiliki kapasitas, khususnya dosen mikrobiologi yang memiliki kapasitas atau memiliki expertise di bidang mikrobiologi yang ke arah lingkungan. Nah, dari situlah prodi mikrobiologi ini berdiri, yang nantinya memang untuk aplikasinya itu tidak hanya terbatas di bidang lingkungan, bisa di berbagai bidang kesehatan, pertanian, pangan dan lain sebagainya. Tapi ketika nanti kita berbicara untuk prodi mikrobiologi di Unsud atau di Fakultas Biologi Unsud, kita akan memiliki keunikan ke arah yang lebih ke lingkungan gitu. Jadi gayung bersambut dengan expertise dari dosen-dosen mikrobiologi di Fakultas Biologi gitu. Berarti sebenarnya cakupannya cukup luas ya? Iya, betul. Bukan hanya lingkungan, tapi ada pangan, kesehatan dan lain. Tapi salah satu keunggulan dari mikrobiologi Unsud ini adalah dalam hal lingkungan. Ya betul Pak. Gitu. Baik, kemudian kira-kira kalau misalnya mahasiswa baru nih belajar di mikrobiologi, apa saja yang akan dipelajari di mikrobiologi ini? Baik. Kalau kita bicara apa yang akan dipelajari, tentunya fokus utamanya gitu ya Pak, itu adalah tadi makhluk hidup tak kasat mata. Betul. Jadi di sini nanti teman-teman mahasiswa atau generasi Unsud itu nanti mereka bisa belajar terkait bakteri, terkait jamur, kemudian terkait virus yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita gitu ya. Kemudian ada protozoa, ada amuba, ada alge seperti itu, yang sebenarnya
mereka sudah dapatkan ketika di bangku SMA, tapi memang belum terlalu detail begitu. Sehingga di sini ya di prodi mikrobiologi nanti kita akan belajar lebih detail terkait makhluk hidup tak kasat mata tadi, kemudian juga aplikasinya gitu. Mungkin selama ini kita kenal bakteri itu kuman gitu ya Pak, kuman yang dia itu hanya membawa efek negatif, menyebabkan penyakit seperti itu ya, contohnya yang virus COVID kemarin. Tapi kalau nanti teman-teman masuk ke prodi mikro, kalian akan mengetahui bahwa oh ternyata mikrobiologi, oh ternyata yang selama ini kita kenal dengan kuman itu dia memiliki manfaat gitu ya di berbagai bidang. Tadi bisa di lingkungan, di pertanian, di kesehatan dan lain sebagainya. Jadi tidak selamanya yang kita sebut bakteri atau virus itu dia akan hanya menyebabkan penyakit saja gitu Pak. Ya, jadi kan selama ini kita kalau mendengar istilah virus ya, istilah kuman, bakteri itu identik dengan sesuatu yang maaf negatif betul. Sakit dan lain-lain. Padahal mungkin banyak manfaatnya juga ya. Iya betul. Nah itu contohnya gini Pak, mungkin teman-teman SMA itu mereka sangat kan generasi sekarang Gen Z itu mereka gandrung sekali dengan namanya K-pop, ke Korea-Koreaan ya Pak. Nah pasti mereka tidak asing dengan namanya kimchi. Oh kimchi. Oke, kimchi. Nah itu sebenarnya adalah produk yang dihasilkan itu dengan bantuan mikroorganisme atau bakteri itu. Nah selain itu juga ada yang namanya yang mungkin kita konsumsi sehari-hari seperti yogurt. Oh yogurt. Seperti tempe. Nah itu kalau tidak ada yang namanya mikroorganisme, mungkin produk itu tidak akan bisa kita konsumsi. Seperti itu. Itu salah satu sedikit contoh dari manfaat kita belajar mikrobiologi. Seperti itu. Nah itu mungkin yang perlu banyak diceritakan kepada Gensud ya. Iya betul. Gensud semua bahwa yang namanya mikroorganisme itu tidak selamanya negatif gitu ya. Oke. Baik, kalau tadi kan mikrobiologi itu mempelajari sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, tentunya kan perlu peralatan, teknologi atau apapun ya untuk mempelajarinya. Apakah ada peralatan atau teknologi atau fasilitas di prodi ini untuk mempelajari itu semua? Oke, tentunya untuk fasilitas sudah tersedia gitu ya Pak yang bisa mendukung untuk nanti teman-teman mahasiswa mempelajari mikrobiologi ini gitu. Contohnya apa? Yang tentunya untuk fasilitas ruang kelas itu kami sudah memiliki fasilitas 7 ruang kelas yang dia bisa support untuk pembelajaran secara daring maupun hybrid gitu. Jadi itu merupakan salah satu fakultas biologi yang tanggap dengan kondisi pandemi yang sudah berlangsung 3 tahun yang lalu, 3 tahun kemarin begitu Pak. Sehingga kita fakultas itu memfasilitasi ruang kelas dengan berbagai peralatan multimedia tersebut gitu. Kemudian untuk laboratorium, kita juga punya laboratorium riset, kemudian laboratorium pengajaran ya. Jadi dan didukung dengan peralatan-peralatan yang tentunya bisa digunakan dan aksesibel oleh seluruh mahasiswa, baik mereka nanti untuk praktikum maupun untuk melakukan riset tugas akhirnya begitu. Nah ini tadi seperti dikatakan Ibu kan yang namanya prodi mikrobiologi itu banyak yang belum familiar. Mungkin banyak juga calon mahasiswa baru ini yang bertanya-tanya juga kira-kira prospek kerjanya ke depan apa gitu ya. Nah mungkin Ibu ceritakan kira-kira kelulusan dari mikrobiologi itu nantinya kemana ini? Oke, baik Pak. Nah mungkin yang paling dekat adalah ketika kita bicara mikrobiologi itu kerjanya akan di laboratorium ya Pak. Di laboratorium. Itu adalah pekerjaan yang paling umum gitu. Contohnya misalnya nanti lulusan mikrobiologi itu dia bisa bekerja di bagian quality control dan itu tidak terbatas hanya satu bidang perusahaan saja. Jadi bisa di perusahaan pangan, bisa di perusahaan pertanian, di perkebunan. Jadi hampir seluruh perusahaan itu bisa dimasuki oleh lulusan prodi mikrobiologi. Berarti sangat prospektif ya. Iya betul. Kemudian bisa juga sebagai quality assurance, kemudian bisa juga sebagai research assistant. Jadi karena di sini jenjang kita adalah prodi S1 mikrobiologi atau sarjana, jadi nantinya
kesempatan untuk menjadi asisten peneliti itu sangat besar sekali begitu. Jadi terus kemudian selain itu juga bisa masuk ke entrepreneur. Kenapa? Karena mungkin dari sangat aplikatifnya mikrobiologi ini, ya, misalnya contoh, ketika sudah lulus dari mikrobiologi, mereka dibekali dengan bagaimana sih cara membuat yogurt, bagaimana cara membuat produk-produk atau makanan fermentasi. Nah, itu bisa menjadi salah satu bekal ketika mereka ingin berwirausaha. Nah, kemudian ada satu lagi, Pak, mungkin ini pekerjaan yang sangat familiar dan juga sangat bisa jadi sangat menjadi impian untuk Gen Z saat ini, yaitu data scientist. Oke. Nah, itu kenapa kok lulusan mikrobiologi bisa menjadi data scientist? Nah, ini adalah mungkin ini juga beberapa tahun terakhir itu menjadi sebuah ilmu yang lagi hits gitu ya Pak ya. Nah, di sini data scientist nanti lulusan mikrobiologi dia bisa memanfaatkan big data mikroorganisme gitu ya Pak, yang itu sudah open source, tersedia secara terbuka dan bisa diakses. Kemudian nanti dengan itu dia bisa memanfaatkan beberapa aplikasi-aplikasi untuk mengolah big data mikroorganisme tersebut. Kemudian aplikasinya kemana? Nah, dari pengolahan data itu misalnya kita mengambil mikroorganisme yang data-data mikroorganisme yang dia diambil dari lingkungan pertanian. Bisa kita kumpulkan, kita analisis, kemudian nanti kita bisa memberikan semacam atau kita jadikan sebuah rujukan. Kalau misalnya tanah pertanian biar subur itu harus mengandung deretan mikroorganisme ini. Nah, itu contoh realnya seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas bekerja di lab, tapi sarjana mikrobiologi juga bisa sekedar bekerja di depan laptop dengan memanfaatkan beberapa aplikasi dan juga big data mikroorganisme tersebut. Sangat menarik sekali gitu ya, sangat prospektif pekerjaannya. Kemudian ini mungkin yang perlu mahasiswa baru mengetahui juga tentang metode pembelajaran ya, karena paling tidak kalau kita belajar tentang mikrobiologi, saya kira akan lebih banyak praktikum ya mungkin ya. Kemudian ada studi lapangan juga. Pastinya ada. Berarti ada ya. Kalau di universitas lain misalnya harus berkunjung ke tempat tertentu, ke daerah tertentu. Nanti di prodi mikrobiologi Unsud seperti apa ini konsepnya? Oke, konsepnya jadi mungkin yang sudah berlangsung di prodi biologinya itu beberapa mata kuliah untuk praktikum itu kami ajak misalnya kunjungan ke industri atau mungkin ke balai-balai penelitian gitu Pak. Ya tentunya sudah bekerja sama dengan prodi biologi maupun prodi mikrobiologi ini sendiri begitu. Ada banyak perusahaan yang udah banyak. Jadi sudah ada beberapa perusahaan yang istilahnya sudah bekerja sama begitu, yang khususnya untuk di bidang mikrobiologi, dan juga sudah istilahnya mereka mau menerima misalnya mahasiswa butuh lokasi untuk magang, untuk kerja praktik, mereka sudah dengan tangan terbuka, ayo sini gitu Pak. Jadi jangan takut kalau nanti kuliah di mikrobiologi saya cuma belajar di kampus. Enggak, kalian punya kesempatan untuk belajar di luar kampus. Di luar kampus. Iya, betul ini, gitu. Mitra-mitra itu di mana aja? Mungkin bisa cerita ke mitranya itu misalnya kalau untuk perusahaan yang sekarang digunakan magang khusus mikrobiologi itu ada di Yogyakarta. Itu ada beberapa ada perusahaan dan juga balai penelitian juga di Yogyakarta. Iya, kemudian sudah bekerja sama juga dengan pusat riset di BRIN. Itu juga sudah ada dan itu juga sangat terbuka kesempatan jika nanti mahasiswa itu ingin magang ataupun melakukan kerja praktek di perusahaan atau instansi lain yang sudah bekerja sama dengan prodi biasa ini. Jadi jangan khawatir, nanti mahasiswa mikrobiologi tidak hanya akan kuliah ya di Unsud atau di Prokerto, tapi juga ada peluang kesempatan untuk kunjungan lapangan ke beberapa tempat gitu ya. Oke, baik Bu Sri, kira-kira untuk pengembangan atau prospek ke depan dari prodi ini gimana Bu? Baik, untuk bicara pengembangan mungkin saya sedikit menyinggung terkait keunikan ya. Jadi sebenarnya prodi mikrobiologi S1 mikrobiologi Unsud ini
bukan satu-satunya di Indonesia, itu benar gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin 2-3 universitas yang mereka sudah memiliki prodi mikrobiologi. Tetapi di sini tentunya kami memiliki perbedaan. Nah, bedanya apa? Sesuai dengan latar belakangnya tadi, karena kita fokusnya ke arah lingkungan ya. Jadi kita punya keunikan terkait kita ini nantinya akan mengembangkan terkait zero waste integrated system atau sistem integrasi sistem nirlimbah yang terintegrasi. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kita memiliki visi di mana nantinya prodi ini ingin menjadi pusat pengembangan ya untuk zero waste integrated system yang berbasis mikrobiologi. Tentunya bisa bertaraf internasional tapi juga tidak melupakan kearifan lokal sesuai dengan visi UNSUD seperti itu. Nah, kenapa kok zero waste? Nah, saat ini bahkan untuk selain lingkungan, seluruh industri manufaktur itu dituntut untuk mengarah ke green industry. Nah, di situ tidak akan bisa lepas dari peran mikrobiologi. Di mananya terutama selain di mungkin QC, kemudian research R&D-nya seperti itu, tapi juga di arah pengolahan limbahnya. Nah, kedepannya kita ingin memanfaatkan mikrobiologi ini atau aplikasi dari mikroorganisme itu untuk membuat industri-industri ini jadi mereka semua byproduct, semua limbahnya itu bisa termanfaatkan gitu Pak. Jadi tidak ada lagi yang namanya mungkin nanti tidak ada lagi yang namanya demo atau apa terkait ini limbah dari mana, dan itu karena nanti kita ingin mencoba masuk ke sana, begitu Pak. Jadi kita juga punya tagline berdasarkan keunikan tadi, kita punya tagline microbiology for sustainable green industry. Gitu. Menarik jadi sekali itu ya. Gitu, Pak. Ya. Untuk mahasiswa baru ini nanti menerima berapa mahasiswa Bu untuk yang tahun ini? Untuk tahun ini insya Allah kami menerima 50 mahasiswa. 50 mahasiswa. Oke. Gitu. Dari seluruh Indonesia tentunya. Ya. Jadi terbuka kesempatan lebar begitu Pak. Silahkan yang mungkin di SMA masih sangat terbatas terkait mikrobiologi, ayo kita gabung di sini untuk lebih tahu lebih banyak terkait mikrobiologi. Begitu. Oke Bu, mungkin penekanan sekali lagi, mikrobiologi itu kalau dalam kehidupan sehari-hari belajar apa ini? Ya, ditekankan lagi buat Gensud biar lebih paham tentang mikrobiologi. Mungkin tadi selain yang sudah manfaatnya terkait pangan-pangan yang kita konsumsi sehari-hari, itu juga terkait misalnya di tangan kita, itu kalau kita swab kemudian kita amati di bawah mikroskop kan salah satu alat untuk bisa melihat mikroorganisme itu dengan mikroskop itu pasti kita akan terlihat di tangan kita ini banyak makhluk tak kasat mata tadi gitu. Tapi apakah dia selalu tidak menguntungkan? Tidak. Tentunya di sini dia juga bisa menjadi barrier agar kita tidak terinfeksi patogen. Itu salah satunya. Kemudian aplikasi yang lain di pertanian gitu. Nah, di pertanian itu mungkin selama ini para petani itu gencar menggunakan pupuk kimia ya Pak. Nah, sekarang karena adanya isu lingkungan yang pupuk kimia sudah tidak ramah lingkungan, kemudian lahan-lahan pertanian menjadi rusak. Nah, itu arahnya beralih lagi ke yang natural atau yang alami. Nah, disitulah nanti banyak sekali bakteri, jamur itu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita olah menjadi pupuk hayati yang nantinya ramah lingkungan. Begitu, Pak. Jadi pada intinya kalau kita berbicara mikrobiologi itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, gitu betul. Ya. Tapi kadang-kadang tidak kita sadari gitu ya. Betul sekali. Jadi sekitar kita mungkin banyak makhluk hidup tak kasat mata yang nanti itu dipelajari di mikrobiologi. Oke. Baik, Ibu barangkali ada yang mau disampaikan ke Gensud? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Dadang. Jadi untuk Gensud sekali lagi jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan prodi mikrobiologi karena di sini kalian tidak hanya akan melakukan kuliah di dalam kelas, tidak hanya akan melakukan kuliah di laboratorium atau praktikum di laboratorium, tapi kalian juga bisa melakukan kuliah atau praktikum ke lapangan gitu. Mungkin saya berikan satu contoh ya Pak ya. Jadi kemarin kami juga sudah pernah melakukan sampling itu di
Batu Raden Batu yang di Raden. Pancuran Pitu gitu. Itu Pancuran Pitu itu adalah salah satu sumber air panas yang ada di Banyumas ya Pak ya. Nah, di situ kami coba mengulik apakah ada mikroorganisme di situ yang bisa dimanfaatkan. Nah, ternyata ada mikroorganisme yang bisa dimanfaatkan. Itu adalah salah satu contohnya. Ya, jadi kita bisa sampling kemana saja, bisa ke pantai, ke Batu Raden, kemudian kita juga bisa kunjungan industri, kita bisa juga ke balai penelitian dan lain sebagainya. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk bergabung di Prodi S1 Mikrobiologi. Baik Sobat Gensud semua, demikian bincang kampus, bincang unsur yang telah kita ikuti bersama-sama. Dan untuk informasi selanjutnya tentang penerimaan mahasiswa baru, silahkan kunjungi laman spmb.unsud.ac.id atau ikuti media sosial resmi yaitu Instagram official, Facebook official, YouTube official, dan lain-lain yang resmi dari Unsud. Jangan sampai Anda semua mendapatkan informasi yang hoax. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Sri, mudah-mudahan Prodi Mikrobiologi sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.